Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bersalawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah dari Cirebon. Baik, silakan langsung bersama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi izin bertanya tapi di luar tema. Boleh, Ibu. Saya kan orang awamnya, Mi. Jangan sampai salah menilai orang tuh. Iya benar. Kalau misalkan ada orang yang tidak berkunut, tidak bertahlil dan tidak bermaulid, apakah dia itu dipastikan sebagai penganut Wahabi, Umi? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada orang nggak mau kunut, nggak mau tahlil, terus nggak mau apa tadi? Nggak mau maulid. Maulid, iya. Apakah ya mungkin saja Ibu ya, artinya karena mereka kan punya ciri-ciri. Jadi kadang setiap akidah itu ada ciri-cirinya gitu ya. Seperti ada ciri-cirinya akidah yang suka mencaci maki para sahabat, membenci sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk mencaci Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar. Nah ini ciri-ciri orang yang masuk dalam kelompok Syiah ya. Ada juga orang yang memang punya ciri-ciri ya ketika maulid ya, anti maulid ya. Ada juga yang kadang anti tahlil juga gitu ya. Dan juga sholat juga tidak kunut, itu termasuk ciri-ciri mereka. Tapi pun kita nggak bisa langsung mengatakan, mungkin bisa saja. Ya harus dicek dulu, lihat. Karena memang gini, lingkungan kita gitu di Indonesia ini artinya memang sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Berkunut gitu. Itu kan karena dalam orang-orang Indonesia rata-rata memang mengambil mazhab Syafi'i ya. Dan kunut itu memang dilakukan oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i kan begitu. Artinya kalau ada orang enggak berkunut di tengah-tengah lingkungan yang berkunut ya berarti kan mungkin mungkin karena dia adalah orang yang baru hijrah. Bisa saja orang enggak ngerti kunut ya. Atau mungkin memang dia orang yang sudah mendapatkan ilmu baru gitu ya. Jadi mungkin dia mendapatkan ilmu baru sehingga menjadikan dia mungkin mengatakan bahwa kunut tidak ada, akhirnya dia ngambil juga, bisa jadi gitu ya. Artinya ya kita kalau melihat orang nggak usah terlalu ini selagi dia tidak mengganggu kita, karena memang sebenarnya masalah tahlil, masalah maulid bukan suatu yang wajib kok, bukan perkara yang wajib. Kalau memang ada orang nggak pengen tahlilan, nggak pengen maulidan, kok langsung dan nanti masuk hukumnya dosa gede. Yang dosa itu di saat mereka mencaci orang lain yang ingin berusaha menuju kepada Allah dengan perkara yang baik gitu loh. Orang maulid dicaci maki, orang tahlilan dicaci maki, lalu dengan begitu mudahnya mengatakan bid'ah. Ini nggak benar gitu loh. Kalau mereka sekedar nggak mau, ya sudah silakan aja, itu hak mereka gitu loh. Dan ini bukan suatu perkara yang wajib kalau sampai nanti nggak maulidan dosa gede, nggak juga kok. Mungkin dia pengen mengenal Nabi dengan cara yang berbeda. Misalnya mungkin dia nggak hadir maulid tapi dia senang baca sejarah Rasulullah SAW. Misalnya, maka bukan suatu hal yang terlarang seperti itu. Yang penting jangan mencaci orang. Kalau ada orang pengen mencoba mendekati Rasul, sambung dengan Nabi dengan banyak menghadiri majelis maulid, karena tahu kalau suruh baca nggak betah banget dia baca gitu kan. Punya buku udah setahun nggak dibuka-buka juga. Misalkan ada orang begitu ya, giliran beli bukunya semangat lisan gitu kan, tapi kan bacanya belum tentu semangat gitu. Ada orang model begitu sehingga kadang ya cuma saya tuh kalau lagi hadir majelis maulid gitu kan, karena di majelis maulid kadang bukan sekedar membaca maulid yang di situ syair-syair tentang Nabi ya. Biasanya ada juga orang yang ceramahnya. Sehingga kadang denger yang ceramah tuh udah lebih enak deh, langsung masuk kuping gitu kan. Dengerin terus ya ada sentuhan, apalagi kumpul gitu ya. Ada sambung silaturahmi, seneng gitu ya kumpulan acara begitu. Acara mulia bukan aneh-aneh gitu ya. Dan memang di acara maulid enggak aneh-aneh juga gitu ya. Kalau memang ada yang memang misalnya ada orang mengatakan soalnya di maulid misalnya mohon maaf kadang ada yang pakai keris, kita nggak pernah seumur-umur hadir maulid belum pernah kayak ada mohon maaf ada urusan sama keris, urusan sama yang seperti itu. Biasa kita kalau hadir majelis maulid itu apa saja acaranya, kita di situ baca zikir dulu, biasa dimulai dengan baca Quran. Setelah membaca Quran nanti kita membaca buku-buku maulid yang disusun oleh para ulama dari sejarah ringkas tentang sejarahnya Rasulullah SAW, dibaca dengan gasidah-gasidah yang
juga tidak diiringi dengan gendang ya. Yang ini ada satu tabuhan yang diperkenankan dan pernah dilihat oleh Nabi. Waktu itu Nabi pernah mengajak Sayyidah Aisyah bahkan untuk melihat itu, dan juga perempuan-perempuan begitu ya, terhormat tempatnya. Setelah kita membaca sejarah Nabi di situ, nanti ada tausiah yang diberikan kepada oleh seorang ustazah. Setelah itu nanti kalau sudah selesai acara, baru setelah itu nanti ya dari tuan rumah kadang dengan kelapangan hati mereka memberikan jamuan untuk yang hadir. Nanti kita ngobrol sama silaturahmi, apa yang salah coba, gitu ya. Artinya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang nggak mau, ya selagi dia tidak mencaci, tidak merendahkan, biarin saja, nggak usah kita pusing. Ya, hanya memang biasanya mereka punya ciri-ciri seperti itu. Cuma nggak boleh juga langsung kita klaim, oh ini akidahnya sesat ya, nggak juga. Mungkin bisa karena tadi kami sampaikan, mungkin memang karena memang dia adalah orang yang tidak terbiasa dengan itu semua ya, atau mungkin orang yang baru hijrah sehingga nggak pernah datang maulid, nggak pernah datang tahlil. Dia juga adalah orang yang mungkin nggak ngerti tentang kunut, bisa jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan gampang juga kita menilai orang lain. Hanya memang kalau ada orang yang seperti itu, memang kita harus artinya jangan sampai nanti orang-orang yang seperti itu tuh menguasai masjid-masjid kita, menguasai musola-musola kita. Kalau ada orang-orang dengan ciri seperti itu lalu ingin menguasai masjid dan musola, maka kita halangi, karena biasanya nanti mereka akan membuat banyak-banyak perubahan ya. Ujung-ujungnya nanti begitu tarawih langsung di-korting jadi 8 ya. Habis gitu kalau nanti habis azan nggak boleh namanya ada pujian-pujian yang biasa dibaca. Biasa kan kalau kita waktu kecil dulu ya sering banget gitu ya, kalau sudah habis azan itu kan ada anak kecil yang baca pujian gitu kan, baca kadang sifat Allah wujud kidam bako itu kan, jadi syair-syair yang sering dilantunkan sambil nunggu orang, sambil kayak ngawe-ngawe, apa ya istilah ngawe-ngawe itu kayak manggil-manggil orang untuk datang ke masjid, ayo sholat udah mau dimulai kan gitu ya. Biasa sekarang tuh jarang banget gitu loh, jarang banget masjid udah azan sepi aja biasa gitu ya. Di beberapa suasana itu sudah jarang kita temukan ya. Ini kadang ada sebagian orang yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, nanti habis sholat salaman juga nggak boleh, nggak ngerti disuruh ngapain sudah semua. Jadi kok kadang menghidupkan masjid susah banget gara-gara orang seperti itu gitu ya. Jadi sudah langsung matok tarawih harus 8 rakaat, nggak boleh 20 rakaat tuh gimana kayak gitu ya. Kok ada orang kaku model begitu tuh ada gitu. Makanya kalau orang model seperti itu dengan ciri-ciri yang tadi Bu sebutkan, jangan sampai menguasai musola atau masjid kita. Dia akan membuat perubahan yang nanti bikin masjid kita tambah gak karu-karuan, tambah sepi. Sudahlah sekarang tuh masjid sepi ya. Ini gara-gara mereka tambah sepi lagi nanti. Karena semuanya dilarang nanti ya. Jadi seperti itu Bu ya, wallahu a'lam bishawab.